Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang kemalaman. Kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita. Setelah 6 bulan saya memakai e-bike, khususnya untuk e-bike ini saya pakai Gili Pelo ya. Gili Pelo ini mungkin berbeda ya ketika saya berbagi pengalaman dengan teman-teman yang mungkin yang beda sepedanya gitu kan. Mungkin ada yang 50 juta 100 ke sana. Nah, saya ini lebih spesifik saya sendiri pengalaman dengan memakai sepeda tersebut. Masih banyak yang bilang kekurangan, kelebihan. Kayak saya sendiri mungkin sama sih, merasakan seperti itu. Tapi kalau saya pikir untuk masalah sepeda, kebetulan saya Gili Pelo ini ya emang dikhususkan bukan buat untuk kecepatan ya. Jadi 25 km per jam itu maksimal ya. Itu bukan kekurangan sebetulnya. Memang Polygon menciptakan si Gili ini dengan bentuk yang mungil seperti ini bukan untuk kecepatan. Jadi itu bukan suatu yang kekurangan buat saya ya. Jadi ya kita harus memaklumi kalau misalkan ingin kecepatan silahkan beli yang lain. Nah, yang saya bahas di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah kenapa sih saya harus beli e-bike, atas dasar apa saya harus beli e-bike. Yang kedua, pengalaman apa sih setelah saya pakai selama 6 bulan. Terus yang ketiga, nah apa sih yang dirasakan setelah memakai e-bike? Nah itu, nah ini yang ketiga nih, sebetulnya banyak bahasannya itu. Nah, yang pertama dulu ya. Pertama saya beli e-bike itu jujur saja, saya sering mengalami pusing. Entah dalam bergoes, naik motor, naik mobil. Bahkan waktu naik mobil tuh di daerah tertentu saya sampai pingsan gitu kan. Dibantu warga. Terus di motor juga sering seperti itu. Tapi memang saya tidak begitu open ya keluar penyakit saya ini seperti apa, kenapa gitu kan. Kalau saya sih menjaga wibawa gitu kan. Jangan sampai orang tahu bahwa saya memang mempunyai penyakit seperti itu. Saya pikir itu adalah dari darah atau kolesterol, padahal yang ternyata tidak begitu tinggi ya. Darah juga biasa-biasa saja gitu. Nah itu yang pertama. Sampai akhir-akhirnya itu tahun-tahun tetap saya berpikiran bahwa saya itu punya penyakit seperti itu. Ke dokter juga ya darah lagi ini. Tapi saat tahun 2002 kemarin itu pas bulan puasa, bahkan saya sendiri mengalami waktu pulang taraweh ya, di pulang diangkat itu kan pusing. Nah 2 minggu setelah lebaran baru saya ketahui bahwa saya itu penyakitnya itu mah. Nah itu penyakit mah. Dan alhamdulillah sekarang tidak begitu parah setelah tahu dengan cara makan. Nah atas dasar itu waktu saya pusing, saya beli e-bike dengan harapan jangan sampai di perjalanan itu saya mengalami hal yang seperti itu gitu kan. Memaksakan diri, badan lagi pusing gitu kan. Atau misalkan di perjalanan sedang pusing, saya ingin pulang seperti itu. Banyaklah pikiran kalau memang ketika saya mengalami hal seperti itu gitu kan. Ya sekilas. Pertama saya mulai melirik e-bike. Nah itu keuntungannya itu yang saya rasakan, ini curhat kan, tadi juga judulnya ini curhat. Yang saya rasakan ketika saya pakai e-bike, nah ini bergoes. Jujur dalam 2 bulan ketika saya beli itu pastilah saya juga menggunakan menggunakan listriknya itu
selalu pakai menggunakan listrik, karena kalau sudah bilang itu masih genol kan. Pengen nyoba terus tetap lah terus, kadang-kadang pulang habis seperti itu. Nah, setelah 2 bulan kesini saya kembali ke tujuan awal, yaitu bergoes dengan tanpa listrik gitu kan. Tujuannya memang kita ingin sehat. Kalau memang pakai listrik itu ngapain pakai sepeda gitu kan, ringan-ringan terus. Tetap sekarang tidak lagi menggunakan listrik, bahkan ketika 50 km dengan rute ya perkotaan lah, aman pulang ke rumah dengan tidak menggunakan listrik. Seperti itu, dan itu sudah biasa saya lakukan. Dan tapi kecuali ya kita ke daerah-daerah tertentu yang memang tanjakannya ekstrim. Kenapa saya mempergunakan? Sejujur-jujurnya ini untuk e-bike, untuk tanjakan ekstrim, jangan bilang ekstrim lah, tanjakan yang agak nungging gitulah, betul-betul berat sih, dengan bobot 17 kilo kalau nggak salah ya, berat sekali. Itu gigi belakang sudah yang paling besar itu masih tetap dirasakan masih berat gitu kan, tidak seperti mungkin sepeda umumnya yang bukan e-bike. Jadi mau tidak mau saya harus menggunakan. Nah, ini tip untuk pengguna e-bike, atau misalkan saya rasa sih kalau pengguna e-bike pasti sudah pada tahu sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman-teman yang baru beli, atau yang mau beli, ini tipnya untuk tanjakan, untuk e-bike ini diusahakan yang pertama adalah ketika naik tanjakan itu pergunakanlah speed yang sesuai. Jangan seperti ini, tanjakan ini kita membutuhkan tenaga betul-betul ekstra, tapi kita diberi satu speed satu, sudah jelas itu akan merusak perangkat. Sebab kenapa? Ketika dia menanjak dikasih speed satu, kayak orang atau anak kecil yang disuruh narik karung beras, ya? Atau mungkin orang dewasa narik karung beras 2 buah gitu kan, dua karung, yang seperti itulah. Ya kita bisa sih narik, cuma mungkin tenaga kita akan terporsir, sama seperti e-bike juga. Jadi usahakan disesuaikan, jangan berpikiran untuk irit lalu dia tuh pakai speed satu terus, sementara sebetulnya itu sepeda merasa berat gitu kan. Kasihlah yang sesuai, mau 2 mau 3, sesuaikan lah supaya kerja sepeda juga tidak begitu berat, ringan, jadi tetap keawetannya juga terjaga. Nah, yang satu. Terus yang kedua, nih saya potong dulu. Kebetulan ini anak saya barusan masuk sini. Yang kedua itu ketika ditanjakan itu diusahakan itu untuk tenaga full. Maksud full saya ini apalagi kita berkelompok, kita menggunakan mau speed 1, mau speed 2, speed 5 gitu kan. Jangan sampai menggoes dengan speed rendah. Artinya gini, ini sepeda tenaganya itu masih bisa untuk 15 km per jam ditanjakan, tapi kita menggoesnya dengan 6 km per jam, 7 km per jam, mengikuti orang-orang yang goes gitu, itu juga jangan. Sebab kenapa? Ya, di sana ada di spek ditulis bisa mencapai 80 km per jam. Maksudnya bisa mencapai 80 kilo, ya kan? Diklaim gitu, atau 50 km atau berapalah ya seperti itu. Tapi di tanjakan itu kan
hitungannya itu di apa di jalanan datar gitu kan, bukan tanjakan. Tapi ketika ditanjakan itu akan berubah. Yang saya rasakan meskipun 80 km, di spek itu 30 km juga sudah habis. Nah itu kesalahannya kenapa? Saya ngikuti alur orang-orang yang bersepeda dengan kecepatan rendah. Padahal saya bisa dengan kecepatan, misalkan dengan speed 5, kecepatan bisa sampai 15 atau lebih padahal. Tapi kita menggunakannya cuma 6, ya otomatis tidak full dipergunakan. Coba kalau misalkan dipakai 15 km per jam di tanjakan, ya stop juga mungkin bisa irit gitu kan. Nah seperti itu. Nah itu ya, tips saya di tanjakan. Ini di turunan. Di turunan itu hati-hati bobot besar. Nah, saya beberapa kali mengalami ketika turunan itu tidak terkendali dengan ban yang bundar kan, gigi-giginya sedikit yang memang dikhususkan buat di perkotaan sih itu kan. Di turunan itu hati-hati, jangan terlalu cepat lah, soalnya dengan bobot yang begitu besar, apalagi badan kita yang besar itu, rem jadi susah terkendali itu kan. Kalau dari sepeda biasa kita bisa ngerem sih sewajarnya gitu kan, bisa handling enak lah gitu. Kalau ini e-bike itu dengan bobot yang berat, badan kita juga yang berat, waduh sering ngepot seperti itu. Nah itu dua untuk pedunan. Nah itu mungkin sekilas pengalaman. Ini satu lagi pengalaman setelah 6 bulan. Banyak situasi tertentu, misalkan kita sudah goes jauh, badan sudah capek. Saya rasa semua pesepeda itu pernah mengalami hal seperti ini. Pulang males gitu kan, tenaga udah terporsir. Nah itu keuntungan yang paling menonjol, yaitu meskipun kita berangkat tidak menggunakan, tapi pulang saya sering menggunakan itu dengan full dengan full speed yang full itu kan. Banyak yang merasakan pulang itu kayak yang jauh, kayak yang berat gitu, kayak yang malas, apalagi kita berpikir bahwa rumah kita tuh masih panjang, masih jauh. Nah itu kita menemukan suatu keenjoyan gitu kan, ketenangan gitu kan. Di samping kita itu pas berangkat juga punya ketenangan, meskipun dalam tanda kutip kita tidak dipakai gitu kan, tapi kita punya ketenangan suatu waktu kita menemukan tanjakan yang curam gitu kan, yang ekstrim, kita masih bisa melibas. Nah seperti itu. Begitu juga pulang seperti itu, kita mempunyai ketenangan gitu kan. Bersepeda kita bisa jadi senang, fun gitu kan. Nah, itu keuntungan yang betul-betul saya rasakan sekarang gitu kan, setelah saya menggunakan e-bike. Oke, lanjut yang kedua. Sebetulnya yang kedua tadi udah dibahas, pengalaman-pengalaman ya udah, cuma saya lupa. Jadi yang kedua tadi itu pengalaman saya setelah 6 bulan ya, tadi yang sudah saya ceritakan. Sudah mulai lagi kembali ke tujuan, yaitu berolahraga ya. Banyak yang nanya, waduh kalau begitu bukan olahraga dong, ini bukan motor, tetap sepeda kan. Kecuali ya mungkin yang sepeda yang kayak itu, sepeda listrik yang itulah, saya nggak mau bilang mereknya, yang suka dipakai ibu-ibu ya itu lain lagi. Kalau ini kan, kalau saya pikir ini memang sepeda gitu, cuma ada listriknya, itu masih tetap bisa digoes, masih tetap bisa olahraga.
masih kita bisa capek, masih kita bisa berkeringat, dan semuanya masih kita dapat, kecuali kita ya terutama kita yang tahu dan bisa menggunakannya itu. Nah, yang terakhir adalah tadi itu, apa sih yang dirasakan setelah saya punya e-bike ini. Kayaknya mungkin sebagian tadi udah dibahas ya. Ini saya tuh nggak pernah pakai skrip sih kalau tutorial atau misalkan seperti ini. Yang saya rasakan itu, kebetulan saya sering goes itu sendiri. Nah, ada dua nih. Ketika saya goes sendiri, masalah kecepatan, kita mau berhenti di mana, kita goesnya seberapa cepat dan lain-lain, kita yang handle ya. Mau kita berhenti di sawah, mau kita ini. Beda cerita dengan kita berkomunitas, kita berkelompok, yang tadi saya bilang itu berkelompok. Nah ini ini balik lagi ke cerita pertama saya beli. Kita tuh pasti dibully, tapi kita sih ya menerima, memang begitu adanya, dibully seperti apa. Tapi ini sih bukan bulian, sebetulnya bukan bulian menyakitkan gitu kan, bukan bulian kayak yang ya kita kenal bully gitu kan. Cuma banyak yang bilang, ngapain sih pakai e-bike, bukan olahraga. Nah itu, ngapain sih pakai e-bike, cuma digas juga bisa langsung ngacir gitu kan. Terus apalagi ditanjakan gitu tuh, saya pernah bilang kalau ditanjakan itu dengan e-bike itu kita bisa bersenang-senang. Bersenang-senang seperti apa ya? Senang melihat orang lain kesusahan gitu kan, melihat orang lain ngos-ngosan gitu, hati jadi senang seperti itu kan. Nah, banyak sekali yang bilang seperti itu. Meskipun dalam hati saya sendiri, saya juga sebetulnya kecapean gitu. Kecapean, saya sendiri kecapean. Kenapa so bisa kecapean ya? Terus saya tadi bilang, diusahakan saya tidak menggunakan listrik, karena tujuan tadi saya juga pengen olahraga. Cuma kalau waktu-waktu tertentu ketika ditanjakan juga memang ini sudah tidak memungkinkan lagi saya untuk bisa menggunakan, tidak pakai listrik, ya saya gunakan gitu. Nah, bulian-bulian semacam ini, sindiran-sindiran semacam ini gitu kan, ya buat saya anggap ya memang benar gitu, memang benar. Gak perlu lagi saya bilang saya mah gak pakai, atau ya itulah, ngeles ya udah aja. Emang kenyataannya memang pakai e-bike memang nyaman, nikmat gitu kan. nikmat lihat orang lain ngos-ngosan yang kayak tadi gitu kan. Nah itu ya udah, tapi si lama-lama juga akan berhenti pada waktunya gitu kan. Sampai akhirnya saya 6 bulan ini ya enggak lagi lah. Ada yang bilang gitu, tapi itu juga mungkin tergantung kita tuh komunitasnya sama siapa ya gitu kan. Kalau saya sendiri kan memang untuk komunitas tujuannya itu benar-benar buat olahraga, nggak ada buat prestasi gitu kan. Jadi kalau memang buat prestasi ya saya juga ikut gue memakai ini ya, mungkin harus berpikir lagi lah untuk bergabung dan berkelompok. Nah, itu mungkin sebagian yang saya rasakan setelah memakai e-bike. Jadi kalau menurut saya, bagi teman-teman yang ingin dan berencana membeli e-bike, jangan ragu untuk membeli. Akan jadi e-bike pada waktunya. Zaman sudah mulai bergeser dari memang sepeda ini
ke sepeda ini, dan sekarang sepeda listrik. Gak perlu apa maksudnya, gak perlu menentang keadaan. Mungkin silakan aja mau beli ataupun misalkan tetap tetap dengan sepeda yang bukan e-bike, silahkan. Jadi buat saya sendiri, dengan adanya e-bike ya jujur saya bisa menyesuaikan ketika saya mau goes dengan siapa nih, dengan medan apa nih gitu kan, saya harus bawa sepeda apa nih. Nah, jujur saya bisa lebih memanage gitu, sepeda apa yang saya pakai, bisa berpikir kekuatan saya untuk bisa nyampe ke tujuan itu, mana yang harus pakai gitu kan. Jadi jangan ragu untuk membeli. Untuk olahraganya tetap 100% masih dapat, 100% masih tetap Anda lelah kan. Lelah juga dengan bulian gitu kan. Dengan bulian itu paling lelah itu dengan bulian gitu. Setiap kali kita ketemu pasti orang-orang bilang seperti itu, tapi ya kalau udah biasa ya udah aja gitu ya. Iyalah, kita ringan gitu kan, malah kita tuh malah makin bisa mengolok-olok mereka gitu. Ya udah seperti itulah. Mungkin tidak ada lagi yang saya bahas, cuma seperti itu. Jadi silakan kalian beli dan nikmati. Anda baru bisa merasakan nikmatnya e-bike itu setelah Anda punya. Gitu kan, nikmatnya itu luar biasa, tenangnya itu luar biasa, enjoynya di jalan itu luar biasa gitu kan. Itu kalau dibanding dengan yang sepeda biasa gitu. Ini saya bukan orang lain, banding dengan sepeda biasa. Cuman tadi ada cumannya itu ya, tadi harus siap mental. Harus siap mental. Ada pengalaman kemarin tuh, waktu saya goes, ada sekumpulan orang pakai road bike. Memang sih dia lagi tidak cepat gitu. Ayo ikutan, saya ikut sampai jauh, saya ikut sampai jauh. Ternyata dia heran, loh saya sepeda ini masih bisa ngikuti gitu kan. Dia nggak sadar bahwa saya itu sepedanya e-bike. Sampai akhirnya di satu tempat dia baru sadar, ketemu teman-teman saya yang sama pakai e-bike gitu kan. Wah ini sialan, pantesan ngikut terus gitu kan. Gitu, tapi kalau dia menggunakan kecepatan nggak mungkin lah saya bisa ikut. Itu pasti cepat sekali gitu. Atau mungkin pengalaman yang lain ketika saya lagi asik latihan di tanjakan dengan tidak menggunakan listrik, ya di belakang itu ada sepeda, sekumpulan sepeda, ayo semangat pasti bisa. Saya tuh lagi ngos-ngosan, waduh ini mah harus pakai listrik nih. Saya pakai listrik, saya kejar, ya. Tapi saya tidak sampai melibas mereka gitu, saya masih menghargai kan. Bahkan saya juga sendiri malu gitu kan kalau melibas gitu, tahu diri lah. Sampai di atas saya ikut lagi, diam lagi gitu kan. Terus tanjakan berikutnya, ayo bisa, ayo silakan pasti bisa. Terus menyemangati, saya juga ikut lagi terus lah. Ketika ditanjakan saya sudah tidak mungkin lagi bisa mengikuti dengan irama yang lambat mereka gitu kan. Yang akhirnya ya saya maju sendiri, tapi dengan tidak kebut-kebutan, tetap ya mengikuti ke atas sampai akhirnya ketinggalan yang di belakang gitu. Dan memang itu pengalaman seperti itu yang mereka tidak sadar gitu. Yang saya pakai itu memang sepeda listrik. Terus ada lagi, nah, ketika saya sendiri bergoes sama di tanjakan, ada yang di belakang, gitu. Mau kemana? Mau pulang? Ya, dia itu di dataran, di
apa di jalanan rata itu ngebut sekali, minta ampun. Wah, saya juga nggak kejar sih. Kalau saya santai terus, saya santai. Pas ditajakan, saya kejar lagi. Terkejar, bukan saya kejar. Dia lambat naik lagi. Terus datar lagi, dia ninggalin saya lagi gitu kan. Sampai akhirnya dia, lah ini sepeda apaan ini? Gitu. Pengalaman seperti itulah yang memang bikin asik naik sepeda e-bike ya. Ya udah, segitu aja. Nanti makin melantur. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang kemalaman. Salam banyak hobi.